Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 6, kita masih belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Alhamdulillah, sekarang kita akan belajar pelajaran yang ke-10. Senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang materi kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam. Kalau kalian perhatikan pada gambar ya, ada orang yang tercebur di laut. Di bawahnya ada ikan yang sangat besar, ini ikan paus. Sementara di atas ada kapal yang sedang terapung di atas laut. Apakah ada hubungannya dengan cerita Nabi Yunus? Mari kita ikuti bersama ya. Kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Lalu klik tanda loncengnya supaya kalian bisa menyaksikan tayangan video terbaru dari channel YouTube Pak Nurin ini. Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihi salam adalah pembawa ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umatnya yang tidak mau bersujud, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan, seperti telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Bunyinya berikut ini ya, bunyinya itu yang ada di layar ya, kalian baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kisah jelasnya berikut ini. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala.
Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan Nabi Yunus alaihi salam untuk menyembah Allah ditolak penduduk Ninawa itu. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihi salam, mengolok-olok, bahkan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihi salam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihi salam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa akan mengazab, menghukum umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab, perihal hukuman itu kepada kaumnya, kaum Ninawa. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus telah mengetahui azab atau hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar azab atau hukuman itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhi azab itu dari mereka karena kesungguhan doa-doanya orang-orang Ninawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 98. Ayo kita baca bersama-sama, Nana. 1, 2. Kita awali dengan ta'awud ya. 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Al-Quran Surah Yunus. Shadaqallahul azim. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ternyata tetap meninggalkan kampung halamannya, kampung kaumnya karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng ke kanan ke kiri hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Mereka tidak mau jika Nabi Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi dan ternyata jatuh kembali kepada Nabi Yunus lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali. Dan hasilnya tetap sama. Tetap Nabi Yunus yang mendapat undian itu. Maka Nabi Yunus bangkit dan melepas bajunya, kemudian melemparkan dirinya ke laut.
Pada saat yang bersamaan Nabi Yunus melompat dari kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya dengan gigi-giginya. Ikan ini namanya ikan nun. Ikan apa? Ikan nun. Seperti huruf ya, huruf hijaiyah. Nun, ikan nun. Seperti ikan paus besar. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Di dalam perut ikan itulah kemudian Nabi Yunus berdoa seperti tadi yang sudah disampaikan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian selanjutnya kita tidak perlu mempermasalahkan ya berapa lama Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus tersebut. Nah, setelah kemudian beberapa saat kemudian ikan itu mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya keluar seperti pada gambar itu ya, kemudian berada di tepi pantai. Kemudian Allah memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Hikmah dari kisah Nabi Yunus apa anak-anak? Nabi Yunus yang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus melompat ke dalam lautan yang dalam demi keselamatan penumpang kapal yang kelebihan muatan. Kita bisa membayangkan bagaimana susahnya bernafas di kegelapan perut ikan yang berenang di lautan dalam nan gelap. Namun Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanjatkan doa kepadanya. Singkat kisah, Nabi Yunus selamat sampai tepian berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kalian masih berada dalam kesusahan, dalam kesempitan, dalam ketakutan, dalam kegalauan, kegelisahan, bisa berdoa seperti doanya Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana bunyinya doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.